pagi, sahabat doa pagi. Kita bersyukur dapat jumpa kembali dan kita akan mengawali doa pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini dapat bangun karena Tuhanlah yang menganugerahkan kehidupan kepada kami. Dan di pagi hari ini sapaan sabda Tuhan menyapa kami yang kami rindukan menjadi sebuah inspirasi semangat di dalam kami menjalani hari sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhanlah kami berdoa. Amin. Sahabat, bacaan kita di pagi hari ini kita akan melihat dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Sahabat yang terkasih, pembacaan Mazmur 84 ini ada informasi yang menarik kalau kita melihat dari ayat 1 untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Mazmur 84 ini merupakan sebuah nyanyian ibadah, nyanyian bersama di dalam ibadah di Bait Allah yang kemudian dipimpin oleh kepala pemimpin musik dengan menggunakan alat musik gitit atau alat musik petik yang berasal dari kota Gad, Palestina. Nah, Mazmur ini digubah oleh Bani Korah, yaitu keturunan Lewi, yang menjadi sebuah lagu komunitas yang menggambarkan kerinduan umat Allah untuk dekat dengan Bait Allah. Hal yang menarik selanjutnya adalah ketika pemazmur menggambarkan kerinduan dirinya seperti burung pipit yang mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang dekatnya yang menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu. Ini menggambarkan sebuah kerinduan burung pipit. Apa artinya burung pipit dan burung layang-layang? Burung pipit dan burung layang-layang menggambarkan burung yang lemah, tidak berdaya, namun dekat dengan Bait Allah, bahkan bersarang di dekat dengan mezbah. Ya. Nah, ini menggambarkan sebuah dua hal yang menarik tentang kedekatan dan bahkan diterima. Simbol burung pipit dan burung layang-layang yang lemah dan tidak berdaya begitu, kemudian mendapatkan kebahagiaan ketika dapat dekat, bahkan dapat dekat dengan mezbah di Bait Allah. Ini juga menggambarkan sebuah gambaran kepada kita bahwa kebahagiaan pemazmur adalah ketika dapat dekat dengan Allah. Seperti burung pipit itu yang bahkan diterima hadir. Dan ini menggambarkan kata penerimaan juga menjadi sebuah kata yang penting. Ya, seperti burung pipit yang hadir dekat artinya diterima. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita manusia yang sering jatuh di dalam dosa, dapat juga merasa lemah dan tidak berdaya, namun diterima oleh Tuhan. Tapi tentu kalau kita menghubungkan dengan sebuah kehidupan yang pertobatan, Tuhan menerima siapa saja. Tetapi kemudian, apakah kemudian kita hidup di dalam pertobatan? Tidak semata, ya Tuhan terima orang berdosa, tapi kemudian kehidupan kita tidak mau hidup di dalam perubahan hidup. Tuhan menerima siapapun, termasuk orang berdosa.
Tetapi tentu diharapkan adalah kehidupan yang mengalami perubahan. Nah, hal selanjutnya yang menarik yang kedua adalah burung pipit dan burung layang-layang yang tinggal dekat mesbah Allah juga menggambarkan tentang kebahagiaan. Kalau di sini disebut di ayat 5 dan di ayat 6 muncul kata berbahagialah, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Hendak menggambarkan bahwa kebahagiaan utama bukan karena apa yang dimiliki. Kebahagiaan yang pertama atau yang utama bukan karena situasi, tetapi karena kedekatan dengan Tuhan. Apa bedanya dengan kebahagiaan berdasarkan situasi atau kondisi? Di sini digambarkan ya, ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya, meskipun orang ada di dalam kekeringan, tidak ada hujan, atau bahkan dalam lembah kekelaman, tetap dapat menemukan kebahagiaannya. Meskipun situasi, keadaan di sekitarnya tidak membuat bahagia atau mungkin bahkan penderitaan. Pemazmur hendak menyampaikan bahwa meskipun di dalam hal yang tidak membahagiakan, pemazmur dapat merasakan kebahagiaan karena sumbernya adalah memiliki kedekatan relasi dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Nah, di sini kemudian juga digambarkan ya bagaimana kemudian ini semua membuat refleksi kita di pagi hari ini. Apakah kita senantiasa memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan? Kerinduan juga diterima oleh Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Di sepanjang pagi hari ini, dengan kebahagiaan yang tidak bergantung pada situasi, kita akan menjalani keseharian kita, aktivitas, pekerjaan. Di dalam sepanjang siang, di panjang siang, sore, malam, kita dapat berjumpa dengan berbagai situasi keadaan yang bahkan tidak menyenangkan, bahkan penderitaan, atau bahkan ancaman. Tetapi meskipun itu yang akan dijalani, kebahagiaan tetap dapat hadir ketika orang menjaga relasi kedekatan dengan Tuhan. Seperti burung pipit dan burung layang-layang yang tinggal dekat di dalam ya di sekitaran mesbah Tuhan, merupakan sebuah kebahagiaan. Bagaimana dengan kita? Apakah di pagi hari ini kita mengucap syukur meskipun di tengah penderitaan, meskipun di tengah sakit penyakit, meskipun dengan tugas yang akan menumpuk yang harus kita kerjakan, tapi kiranya kebahagiaan tetap hadir karena kita menjaga relasi kedekatan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami merindukan untuk tetap dapat tinggal dekat dengan hadirat Tuhan seperti kami tinggal di dalam bait Allah yang merindukan kedekatan dengan bait-Mu, kedekatan dengan Tuhan sendiri. Tuhan yang menerima kami, bahkan kami orang berdosa. Namun Tuhan pun rindu untuk kami hidup di dalam hidup baru dan pertobatan. Hidup di dalam kekudusan. Kami menyadari bahwa sebagai manusia kami seringkali tidak diterima. Tidak diterima dalam komunitas sendiri. Dapat juga tidak diterima dalam keluarga sendiri. Namun Tuhan menerima kami. Tuhan, apakah kami juga Tuhan untuk dapat menerima orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar untuk menerima orang. Dan kemudian kehidupan kami juga rindu untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan menjadi sebuah kehidupan yang menjadikan kehidupan kami untuk menjadi berkat. Karena
kebahagiaan terletak yang utama pada relasi kedekatan dengan Tuhan, bukan berdasarkan pada situasi atau bahkan keadaan atau pada apa yang kami miliki. Segala harta benda, apa yang kami punya dapat sirna. Tetapi kedekatan dengan Tuhan dapat menghadirkan kebahagiaan di dalam hati dan pikiran kami. Meskipun situasi dan keadaan dapat terus berubah atau bertambah buruk, tetapi ketika kami dekat dengan Tuhan, menjadi sumber kekuatan, kebahagiaan dalam kami menjalani aktivitas kami pada hari ini. Bapa di dalam surga, Tuhanlah yang memberkati kami di sepanjang hari ini dengan kebahagiaan dan damai, hikmat yang dari Tuhan. Sehingga sepanjang keseharian kami menjadi bait Allah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.